Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Ibu Hannah Hudson, mewakili daripada IBC Tulsa, Oklahoma. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, dan saya mendapatkan kehormatan daripada Ibu Pendeta Erlina Wayne untuk memberitakan firman Tuhan dan memimpin ibadah kita hari ini. Dan saya berdoa kiranya saudara-saudara semua yang ada di rumah saat ini boleh duduk diam, bergabung bersama-sama kita di dalam udara, karena saya terlalu percaya tidak ada pembatas di antara kita dengan hadirat Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Sebab hadirat Allah itu, saudara-saudara, tidak terbatas oleh waktu, tempat. Amin, saudara-saudara. Nah, saat ini saudara-saudara, marilah saudara-saudara kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah, mencari Tuhan di tempat kita, di rumah, di tempat kita yang tersembunyi. Biarlah hati kita dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Hari ini kita akan mengangkat pujian, saudara-saudara. Lingkupiku, karena saya akan membawakan firman Tuhan tentang tahun Raja Wali, saudara-saudara, karena ada sesuatu pesan yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saat ini kita berada, khususnya untuk anak-anak Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia, di Amerika, dimanapun saudara-saudara berada. Yuk, saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk kita mempersiapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita angkat pujian Lingkupiku. Haleluya. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus jamah kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu, umat-Mu saat ini di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bawa hati mereka, pikiran mereka, taklukkan dan tundukkan hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk duduk diam di kaki-Mu, menyembah Engkau, memberikan hati yang terbaik, pikiran yang terbaik, waktu yang terbaik Tuhan, untuk dipenuhi dan dilawan oleh firman-Mu, untuk Tuhan Yesus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, glory Tuhan. Haleluya, glory Jesus. Katakan, lingkupiku gelora, ku akan terbang bersamamu. Betapa Kau Raja atas semesta. Saat
yang memerintah bumi, bangsa-bangsa takluk di hadapanmu. Ku tak pernah takut, Engkau besertaku. Kami tak perlu takut Tuhan, sebab Engkau akan yang mengangkat kami melewati badai, melewati pencobaan kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas setiap badai kehidupan yang lewat Tuhan pada tahun ini dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Bapa. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang menciptakan langit bumi dan segala isinya Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami anak-anak-Mu Tuhan, kami akan tetap menanti-nantikan Engkau seperti burung Raja Wali Tuhan, yang akan mendapatkan kekuatannya. Sekalipun kami berlari, sekalipun kami berjalan, namun kami tidak akan menjadi letih dan lelah, sebab Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru kepada kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bapa, mari berfirman kepada anak-anak-Mu. Berbicaralah Tuhan. Hamba berdoa Engkau persiapkan hati mereka, Engkau kuatkan mereka. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah Tuhan Kau tenangkan jiwa hati daripada anak-anak-Mu saat ini. Buat mereka mengerti kehendak-Mu Tuhan untuk hidup mereka. Buat mereka mengerti Tuhan apa yang Kau katakan kepada mereka. Engkau bukakan telinga mereka, hati mereka, untuk Tuhan berbicara kepada anak-anak-Mu, agar mereka boleh Tuhan melakukan apa yang dikehendaki oleh hati-Mu Tuhan dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam bangsa mereka Tuhan, dalam lingkungan kami, gereja kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengerti kehendak Raja kami, Bapa kami, kekuatan kami itu Tuhan, Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang diisi hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan, menguatkan Tuhan. Setiap apa yang hamba katakan Tuhan adalah merupakan kata-kata daripada isi hati-Mu saja. Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi hamba-Mu. Beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah hadir di acara kita, di dalam ibadah online kita pada hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjamah kehidupan kita. Amin. Shalom Ibu Lisa, shalom Ibu Linda Rantu. Puji nama Tuhan, boleh silahkan undang teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi keluarga-keluarga kita dalam Tuhan yang boleh mendengarkan firman ini, karena saya ingin menyampaikan suatu nubuatan, pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan pada awal-awal tahun 2020 saudara-saudara. Adalah merupakan suatu kebiasaan saya di awal-awal tahun. Ketika kita memulai tahun yang baru, saya biasanya saudara-saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan kepada umat-Mu, apa yang akan terjadi pada tahun ini, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dan biasanya saya memulai tahun dengan puasa 40 hari, karena saya terlalu percaya ketika kita memasuki tahun baru, saudara-saudara, Tuhan memiliki season yang baru, rencana yang baru untuk kita. Oleh karena itu saya encourage buat saudara-saudara, ketika kita mengawali tahun-tahun baru kita, saudara, selalu mulai dengan mencari Tuhan, duduk diam di hati Tuhan. Karena apa saudara-saudara, adalah sangat penting untuk kita mengenal isi hati Tuhan, supaya kita berada tepat
di mana seharusnya kita berada bersama dengan Tuhan, dan kita boleh mengerti kehendaknya Tuhan. Jangan sampai ketinggalan berita dari surga, saudara-saudara. Karena Tuhan berkata, saudara-saudara, aku tidak akan, di dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum aku mengatakannya kepada hamba-hambaku. Saudara-saudara, kita tidak mau ketinggalan berita dari surga ketika Tuhan sudah memulai sebuah tahun yang baru, season yang baru, musim yang baru. Kita mau pertama-tama kali yang mau dikasih Tuhan, diajak rapat, diajak duduk sama Tuhan, saudara-saudara, untuk mendengarkan rencana isi hati Tuhan bagi umatnya di tahun 2020. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Halo Sister Vera Purba, yang Tuhan sampaikan untuk kita anak-anak Tuhan sangat penting sekali. Dan saya encourage saudara-saudara, ketika saudara sudah mendengarkan ini sampai akhirnya dan selesai, selamat hari Minggu Sister, dan selesai saudara, tolong sebarkan kepada teman-teman saudara, keluarga-keluarga saudara yang saudara kasihi, agar mereka dikuatkan. Karena saat ini anak-anak Tuhan sedang guncang. Saat ini ada banyak orang sedang bingung, bangsa-bangsa bingung, pemimpin-pemimpin dunia bingung, tidak tahu mau lakukan apa, tidak tahu harus kemana, saudara-saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang imannya goncang pada saat ini. Banyak gereja-gereja yang digoncangkan Tuhan pada saat ini. Banyak pendeta-pendeta yang digoncangkan imannya pada saat ini, sebab mereka bingung. Biasanya ada kegiatan, biasanya selalu ada ibadah, biasanya selalu ada yang namanya program-program. Tapi saudara, sudah 2 bulan ini rasa-rasanya Tuhan suruh kita untuk duduk diam. Kita lagi di lockdown sama Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hampir 100 tahun ini, saudara-saudara. Terakhir terjadi lockdown tahun 1918 ketika Spain flu terjadi, saudara-saudara. Sebelum Great Depression, sebelum Amerika bangkit menjadi superpower country, saudara-saudara, menjadi negara adik kuasa. Ada suatu pergejolakan yang terjadi di tahun 1918 sampai 1920, saudara-saudara. Amerika pada waktu itu sedang mengalami yang namanya Great Depression, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu yang berkuasa di Eropa adalah British dan Spain, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu terjadi yang namanya penyakit sampar, sampai membunuh 50 juta sampai 100 juta jiwa di seluruh dunia. Nah, pada waktu itu mulailah setelah swine flu, saudara, terjadilah Spain flu, terjadilah Perang Dunia Kedua, saudara-saudara. Ketika itu Amerika, saudara-saudara, ikut serta di dalam Perang Dunia Kedua ini. Disitulah saudara, negara adik kuasa pindah dari British, dari Eropa ke Amerika, saudara-saudara. Nah, saudara, saya melihat ini sebagai suatu goncangan Tuhan, adalah suatu perpindahan negara adik kuasa, perpindahan kuasa dan power dari Amerika ke Asia. Nah, saudara, tentunya saudara sudah tahu bahwa perpindahan ini adalah dari Amerika ke Cina. Nah, ini adalah suatu pola yang terjadi dari abad ke abad, saudara. Ketika perpindahan adik kuasa terjadi dari satu bangsa ke bangsa yang lain, maka ada yang namanya goncangan-goncangan. Apakah itu penyakit sampar, apakah itu perang, saudara, selalu diiringi dengan hal-hal ini, goncangan-goncangan ini seluruh dunia, saudara. Barulah kuasanya pindah beberapa tahun setelah itu, saudara-saudara. Nah, saudara, kita perlu berjaga-jaga. Karena apa? Agar kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti akan musimnya Tuhan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, agar kita tepat berada dan melakukan kehendak Tuhan di saat-saat goncangan itu terjadi, saudara. Kita sebagai duta-duta Kristus, saudara, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu di negeri, di tempat kita diutus, saudara-saudara. Saudara, Tuhan tidak akan melakukannya sesuka-sukanya walaupun dia bisa. Tetapi Tuhan akan selalu rapat dengan anak-anaknya, rapat dengan hamba-hambanya, rapat dengan duta-duta Kristus
Kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Jadi kalau Allah akan sedang melakukan sesuatu di negeri di mana kita ditempatkan di bumi ini saudara, maka dia akan mengundang kita rapat dan dia akan menyusun rencananya, lay out his plan untuk kita saudara-saudara, supaya kita boleh turut serta saudara-saudara di dalam rencana Tuhan, dan kita siap untuk mengeksekusi saudara-saudara rancangan-rancangan daripada Tuhan di negeri tempat kita diutus saudara-saudara. Pada waktu saya 2 minggu yang lalu saudara, saya mulai merilis nubuatan-nubuatan yang saya buat lewat video saudara, lewat YouTube saudara, atau lewat Facebook. Went viral, tiba-tiba jadi viral. Saya tidak ngerti saudara-saudara, karena waktu itu Tuhan bilang, Hana lepaskan nubuatan ini. Saya turut aja apa kata Tuhan, karena waktu itu urgent, daripada Tuhan sudah malam. Tapi Tuhan suruh sampaikan, besoknya sudah 15.000 saudara-saudara. Besoknya lagi tiap hari 10.000, tiap hari 10.000. Saya pikir ada apa? Tiba-tiba saudara, Tuhan sendiri yang membuka channel-channel di udara agar suara Tuhan, nubuatannya, isi hatinya boleh sampai kepada anak-anak Tuhan saudara. Nah saat ini saya ingin saudara-saudara berbagi berkat tahun 2020 ini kepada saudara-saudara semua, agar saudara-saudara tidak ketinggalan dan turut serta di dalam rencana Tuhan. Nah pada waktu itu saya bilang, saya menggunakan kata rapat, karena memang saya ikut rapat dengan Tuhan untuk saudara-saudara mendengarkan rencana-rencana Tuhan tahun 2000 untuk tahun 2020 saudara. Nah banyak orang komplain, rapat dengan Tuhan, apa itu rapat-rapat? Mereka bilang, so ini apa dan sebagainya. Tapi saya bilang, disinilah saya mengerti, ternyata ada banyak anak-anak Tuhan yang disebut orang Kristen. Mereka sudah gereja bertahun-tahun, tapi mereka masih tidak mengerti akan identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Saudara kita ini yang telah ditebus dengan darah Yesus saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, bagi mereka yang percaya kepada Dia, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan saudara, bahwa kita adalah utusan-utusan Allah. Kita adalah ambassador dalam bahasa Inggrisnya, atau duta-duta Kristus saudara-saudara. Nah saudara, sebagai duta, kita tidak boleh melakukan sesuatu di negeri di tempat kita diutus sebelum kita mengadakan rapat dari Bapak Presiden kita di negeri asal kita. Dan Bapak Presiden dari negeri asal kita juga tidak bisa suka-sukanya saudara-saudara untuk bikin aturan di negara teritori di mana kita diperintahkan untuk memerintah saudara-saudara. Kenapa? Karena presiden kita, saudara, negara asal kita, pemimpin negara asal kita telah memilih seorang duta sebagai ambasador untuk memerintah di teritori di negeri orang asing saudara-saudara. Jadi presidennya harus selalu rapat, selalu harus duduk memanggil, mengatakan ini yang kamu lakukan, seperti ini loh. Jadi antara duta dengan presiden atau pemerintahan pusat, saudara, mereka harus duduk bersama-sama. Mereka harus sering mengadakan rapat, mereka harus sering berdiskusi. Saudara, kita ini adalah duta-duta Kristus. Jadi saudara-saudara tidak perlu heran mengatakan duduk bersama dengan Tuhan, rapat bersama dengan Tuhan. Itu kata-kata hal yang biasa, bukan sesuatu hal yang sok-sokan, bukan sesuatu hal yang perlu diperdebatkan, bukan sesuatu hal yang perlu untuk diolok-olok. Ini adalah percakapan biasa. Jadi saudara-saudara, saya encourage untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah seperti jadilah menjadi identitas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karena Yesus telah memberikan kita kekayaan daripada kemuliaannya. Kita tidak hanya diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah, tapi kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah saudara, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Kita adalah saudara-saudara, adalah rekan-rekan sekerja Tuhan. Kita adalah ahli waris bersama dengan Yesus. Dan kita ini memerintah. Jadi seorang duta itu kerjaannya bukan duduk diam saudara-saudara. Seorang duta pekerjaannya adalah saudara-saudara, setelah rapat, dia mengeksekusi hasil rapat tersebut di negaranya. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan
Tuhan, kita harus sering-sering rapat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak diundang rapat sama Tuhan, berarti something wrong. Saudara tidak memerintah, saudara tidak punya jabatan, saudara tidak mengerti bahwa saudara ini ada punya jabatan di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mari mari kita baca di dalam Yesaya, nubuatan yang Tuhan kasih. Dia berikan saya Yesaya 41, nubuatan untuk tahun 2020. Kita ini masih bulan April, saudara-saudara ya. Ini saya dapat di bulan Januari. Banyak orang bilang, kenapa nggak dari dulu? Saya sih sudah bilang di Facebook Live, saya sudah kasih tahu dari awal-awal sebelum Corona juga menjadi ramai. Saya bahkan sudah berdoa supaya Tuhan supaya Tuhan, anak-anak Tuhan dilindungi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita harus peka mendengarkan firman Tuhan, saudara, apa yang diinginkannya. Mari kita baca Yesaya 41. Hari ini saya ingin kita baca benar-benar duduk diam dan membaca firman Tuhan. Inilah Tuhan berikan kepada saya sehingga saya boleh mengerti. Haleluya, Bapak Johan Vanda. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Haleluya. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa, saudara, pulau-pulau. Kita berbicara, yuk kita khusus sekarang make this personal is about Indonesia. Karena kita orang Indonesia, right? Di negeri kita ada banyak pulau-pulau. Di seluruh dunia, Indonesia adalah memiliki pulau-pulau yang paling banyak di seluruh dunia. Saudara, berarti Indonesia ada di isi hati Tuhan. Amin. Saudara, mari kita baca. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah, kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Saudara, timur, Cina, timur, saudara. Kalau dalam bahasa Inggris dengan that from the east. Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menorong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan tukang emas, dan orang yang memimpikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patri yang itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Saudara, tahun 2020 adalah merupakan tahun pembebasan dan pembalasan Tuhan atas bangsa-bangsa. Tuhan katakan bahwa ia sedang keluar dari kediamannya untuk berperang seperti pahlawan. Tuhan sedang bertempur, bertempik sorai, memekik terhadap musuh-musuhnya, sedang bergerak di tengah-tengah bangsa dan mengadakan penghakiman, saudara, pembalasan. Tuhan mengerang seperti seorang perempuan yang sedang sakit bersalin dan akan melahirkan tujuan ilahi di bangsa-bangsa. Saudara, bangsa-bangsa ada di dalam agendanya Tuhan. Setelah bangsa tidak ada lagi komunitas paling tinggi. Saudara, lihat di mana bangsa di dunia ini yang tidak digoncangkan saat ini, saudara. Allah sedang berperkara, sedang membawa bangsa-bangsa, saudara-saudara, di lembah penentuan, saudara-saudara. Dia katakan, siapakah dia menggerakkan dari timur? Who move him from the east? Dan saudara, ayat ini disampaikan pada zaman Yesaya, saudara-saudara. Yesaya sedang berbicara tentang Raja Cyrus, saudara-saudara, yang dari timur, saudara, yang akan pergi, yang Raja Cyrus yang akan datang untuk menghancurkan dan mengattack Babylonian, Babel, saudara-saudara, negara Babel. Pada waktu itu, Babel sedang, saudara, mengkoloni atau menjajah bangsa Israel. Jadi pada waktu ayat ini disampaikan, waktu itu bangsa Israel ada di dalam tawanan, saudara, oleh bangsa Babel. Dan mereka sudah berdoa, sudah
berpuluh-puluh tahun di dalam jajahan, di dalam tekanan oleh Raja Babel. Dan Tuhan katakan mereka akan dihukum di sana selama 70 tahun. Mereka akan ditawan selama 70 tahun. Dan menjelang mendekatnya tahun-tahun pembebasan itu, saudara-saudara, firman ini keluar. Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Dia bernubuat kepada bangsa Israel. Seseorang dari timur, Raja Sirus. Tuhan akan menggerakkan, saudara, Raja Sirus, saudara-saudara, dari timur. Dari mana, saudara, timur? The King of the East, raja dari timur itu adalah China, saudara-saudara, yang saat ini, saudara, menjadi negara adik kuasa di luar daripada Amerika untuk Asia, saudara-saudara, adalah merupakan negeri ekonomi yang terbesar, saudara, saat ini. Dan Tuhan sudah katakan mulai dari tahun 2007 bahwa akan terjadi perpindahan adik kuasa dari Amerika, the rise of Asian and the fall of America. Jadi kejatuhan Amerika, kebangkitan daripada Asia. Terjadi perpindahan kepemimpinan dunia dari Amerika dan untuk Asia. Kenapa Asia? Karena, saudara, Tuhan Yesus sudah mau datang. Setiap bangsa, setiap benua selalu ada namanya destiny mereka. Bangsa-bangsa itu juga punya destiny, punya tujuan, punya panggilan masing-masing, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Seperti kita semua punya panggilan masing-masing daripada Tuhan. Bangsa-bangsa juga demikian, saudara-saudara. Nah, mereka itu mendapatkan giliran daripada Tuhan seperti tongkat baton stick atau tongkat estafet, saudara-saudara. Nah, kenapa ke Asia? Karena, saudara, Injil dulu diberitakan dari Yerusalem ke Samaria dan ke Asia, saudara-saudara, dan ke Eropa, lalu ke Asia, Eropa, Amerika, dan ke Asia. Tapi sekarang, saudara-saudara, itu terbalik, saudara-saudara. Dari Asia akan memberitakan Injil ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, dan sampailah terakhir, saudara-saudara, ke Israel. Berbalik, saudara-saudara, di mana asal mula Injil diberitakan. Karena kedatangan Tuhan sudah begitu dekatnya, sehingga, saudara-saudara, Tuhan harus membalikkan kembali di mana Injil itu berasal, saudara-saudara. Giliran orang Asia sekarang sedang dibangkit. Dari tahun 2007-an saya sudah saya sudah menyatakan banyak anak-anak Tuhan yang ada di Amerika. Saya katakan kalian bersiap-siap, sebab goncangan Tuhan akan terjadi. Tuhan sedang mengangkat anak-anak Indonesia untuk, saudara, menjarah jiwa-jiwa bangsa-bangsa. Kalau, saudara, orang Indonesia tidak mengerti kepergerakan Tuhan ini, saudara, engkau telah menyia-nyiakan waktumu. Kenapa Tuhan engkau bawa ke Amerika? Tuhan bawa kita ke Amerika bukan untuk sekedar cari suami, bukan untuk sekedar cari pekerjaan yang lebih matang, yang lebih enak, bukan untuk sekedar, saudara, mau hidup yang serba mewah. Bukan itu, saudara. Hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita lebih besar daripada itu. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengerti kenapa Tuhan bawa kita di Amerika ini, saudara. Kemarin, saudara-saudara, saya memulai sekolah doa dan kenabian saudara-saudara, online. Dan ternyata yang hadir itu, saudara-saudara, dari seluruh Indonesia, saudara, ada sekitar 382 orang yang mendaftar, saudara-saudara. Dan, saudara, ternyata ada banyak anak-anak Indonesia yang ada di New York, yang ada di Sabang, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Belanda. Ternyata ada banyak orang Indonesia yang Tuhan panggil, saudara, menjadi mata-matanya Tuhan, yang menjadi nabi-nabinya Tuhan, saudara-saudara. Dan, saudara, kita patut bangga. Karena apa? Tuhan bisa, saudara, hold accountable atau mempercayakan kepada orang Indonesia, saudara, untuk dipakai menjadi alat Tuhan untuk menopang bangsa-bangsa yang sedang jatuh dalam doa kita, saudara-saudara. Jadi, saudara, kita harus mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan utus saya ke Amerika? Bukan untuk berleha-leha, bukan untuk sekedar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bukan untuk mencari kematangan hidup atau kemewahan hidup. Tapi, saudara, kita dipanggil untuk satu tujuan ilahi. Bersyukurlah kita karena kita dari sekian ratus juta jiwa manusia di Indonesia.
Kita dipilih Tuhan, sudah melewati beberapa benua, sudah melewati banyak bangsa-bangsa ketika kita naik pesawat, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan berikan kepadamu. Saudara, jangan lagi kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, orang Kristen yang mandul, yang gak pernah hamil dalam destininya Tuhan. Kita harus menjadi Kristen yang punya tujuan, yang mengerti akan panggilan hidup kita. Kita harus bisa, saudara-saudara, menjadi hamba yang setia. Menjadi saudara-saudara, menjadi rekan sekerja Tuhan yang dapat dipercayakan dengan perkara-perkara besar oleh Tuhan. Amin. Ketika kita berdoa untuk suatu bangsa, itu bukan suatu perkara yang kecil. Saudara, tidak banyak orang berdoa buat bangsa. Tapi kalau saudara-saudara punya hati untuk berdoa buat bangsa, mungkin buat bangsa Amerika, saudara telah berada di dalam hatinya Tuhan. Amin. Saudara, ini adalah waktunya pembalasan Tuhan. Di awal-awal Januari, Tuhan katakan sebelum corona menyebar, saudara-saudara, keluar daripada Cina, Tuhan katakan, Hana, berdoa buat Cina. Saya mulai berdoa buat Cina, saudara-saudara. Pada waktu itu saya mulai berdoa buat Cina. Ketika saya mau berdoa buat Cina, Tuhan berkati Cina, berkati bangsa ini, berkati presidennya. Ketika saya sudah memberkati Cina, Tuhan katakan, Hana, jangan cepat-cepat memberkati, sebab engkau harus membawa Cina ke mahkamah penghakimanku, sebab aku sedang membalas kejahatan bangsa ini. Wah, saudara-saudara, ternyata pikiran kita bukan seperti pikiran Allah. Kadang-kala kita pikir seperti ini, Allah pikirnya seperti ini. Saya pikir kalau Cina, karena Tuhan bilang dia akan membangkitkan Cina, saya pikir wah, kalau kita berdoa dia langsung bangkit. Ternyata Tuhan bilang, saudara-saudara, aku akan membalas kejahatan darah yang tertumpah di Cina. Cina ini dosa atau bangsa yang paling jahat, saudara, di dunia, di antara bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudara, yang telah membunuh puluhan ratusan juta anak-anaknya sendiri, citizennya sendiri, saudara-saudara, masyarakatnya sendiri. Jadi saudara, darah yang telah dicurahkan di negeri Cina ini, saudara, sedang mencari justice, sedang mencari keadilan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, pada saat itu ketika saya mulai berdoa buat Cina, saya mulai menangis akan, saudara, kejahatan darah yang dicurahkan 400 bayi. Saudara, negeri kita Indonesia seluruhnya tidak ada 400, saudara-saudara. Dan kita boleh dikatakan satu negara yang cukup besar jumlahnya. Tapi saudara, ini di Cina, bayi-bayi yang telah dikuburkan itu 400 juta jiwa mulai tahun 1975, tahun dimana saya lahir, saudara-saudara. 400 juta jiwa itu suatu bangsa yang besar. Oleh karena itu nggak mungkin Tuhan tinggal diam, saudara-saudara. Di sini mari kita baca di Yesaya 41, Yesaya 42 ayat 10 sampai ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Saudara, desa-desa yang didiami Kedar, Tuhan katakan bahwa Tuhan juga akan melawat kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Siapakah itu, saudara? Saudara kita, saudara yang muslim, saudara-saudara. Dan bangsa Indonesia adalah merupakan negeri yang memiliki suku-suku Kedar yang terbesar di seluruh dunia. Jadi saudara, Indonesia ada di dalam rencananya Tuhan untuk tahun 2020, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita berdoa di saat saudara-saudara dari Kedar Nebayot ini, saudara-saudara kita yang muslim ini sedang berdoa puasa. Dan pada saat yang sama juga, saudara-saudara, kita sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa pada saat hari Pentakosta terjadi, saudara-saudara, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya atas suku-suku Kedar Nebayot di seluruh dunia, terutama di Indonesia yang akan sedang merayakan Ramadan. Tapi biarlah kita berdoa pada saat mereka merayakan Ramadan, perayaan di surga sedang dipersiapkan, saudara-saudara, untuk pencurahan Roh Kudus yang terjadi besar-besaran atas Indonesia, atas seluruh dunia, atas segala bangsa-bangsa. Saudara, bukakan telinga rohanimu, sebab telah tersebar di seluruh dunia yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Di tahun-tahun ini adalah merupakan tahun-tahun penuaian yang besar-besaran. Pada waktu itu beberapa bulan yang lalu saya belum percaya, saudara-saudaraku. Sebab Tuhan katakan, sebab saya belum mendengarkan itu, tapi saya mencari Tuhan. Tuhan, benarkah apa kata hamba-hambamu itu, Tuhan?
Padahal saya sendiri nabi juga, saudara-saudara. Tapi kadangkala kita tidak selalu mendengarkan waktu yang sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya mencari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, ujilah setiap nubuatan-nubuatan, tapi jangan menolak. Apa kata Tuhan? Didengarkan, diteliti, didoakan, nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara-saudara keyakinan kepada saudara, apakah itu suatu suara nubuatan daripada Tuhan atau tidak. Dia akan meneguhkan, karena Tuhan akan melakukan firman-Nya dan membela firman-Nya, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada waktu saya mencari Tuhan, bagaimanakah Tuhan? Sedang engkau mengatakan Amerika ini akan sedang dihukum, Amerika ini akan sedang dihakimi. Dan bagaimana saya bisa mendengarkan nabi-nabimu yang lain mengatakan ini adalah merupakan tahun penuaian terbesar. Sampai pada akhirnya saudara, saya mencari Tuhan, saya berdoa puasa, dan Tuhan mulai menyingkapkan isi hatinya. Dan dia katakan ini adalah merupakan tahun-tahun keselamatan, tahun penuaian, saudara-saudara. Amin. Dikatakan, baiklah, biarlah padang gurun menyaringkan suara, dan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan puji-pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar, saudara, ini dia saudara sedang terjadi. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorai. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhan. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Saudara ingat, Tuhan katakan dia mau membuat kegelapan menjadi terang. Dan ini adalah untuk anak-anak Tuhan. Jadi saudara, ketika kegelapan ada di sekeliling kita, percaya akan firman Tuhan. Kita bukan melihat dengan mata dunia, tapi kita harus melihat dari 2020 vision yang sempurna. Kita harus melihat dari surga, karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita bukan warga kerajaan dunia. Kita bukan anak-anak dunia. Kita anak-anak kerajaan Allah, kerajaan surga. Kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Dan Tuhan katakan, Tuhan akan membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Haleluya. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Saudara, jangan sampai ada patung-patung di dalam hidup kita. Patung-patung kemegahan, patung-patung karir, patung-patung saudara patung-patung kesombongan. Mungkin saudara rumah tangga kita ada patung-patungnya, saudara-saudara. Mungkin pekerjaan kita yang kita anggap sebagai berhala kita, tuan kita, saudara. Mungkin saja saudara sosial media. Kita meluangkan waktu terlalu banyak di sosial media yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah atau tidak mengubahkan dunia, saudara-saudara. Ini saudara, jangan kita sampai ada patung-patung dalam hidup kita. Sebab ketika kita memiliki berhala-berhala dalam hidup kita, Tuhan akan runtuhkan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berjanji kepada anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Saudara percaya firman Tuhan yang berkata di Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan yang berkata, aku tidak merancangkan rancangan-rancangan yang jahat kepadamu, melainkan aku merancangkan rancangan yang baik, yang penuh harapan. Saudara, untuk rancangan yang baik untuk kita anak-anaknya. Saudara, kenapa Tuhan lockdown? Saudara, kita harus bisa melihat lockdown. Jangan kita melihat lockdown dari sisi pandangan dunia. Jangan dengarin semua berita ini, berita itu, teori konspirasi, dari sini, dari sana, berita sini, berita sana. Saudara akan bingung, sebab saudara, apa yang kau taruh dalam pikiranmu, saudara-saudara, akan membentuk engkau, akan membentuk tingkah lakumu, akan membentuk karaktermu, akan mempengaruhi perasaanmu. Saudara,
daripada Tuhan. Karena berita daripada Tuhan dapat dipercaya. Saudara-saudara, berita daripada Tuhan, walaupun sekalipun ada dia mengatakan goncangan, tapi karena itu berita daripada Tuhan, kita tetap berpegang teguh, kita tetap tenang, saudara-saudara. Ketika terjadi coronavirus, orang rebah di kiri kanan, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kananku, 10.000 di sisi kiriku, namun aku tidak akan goncang, aku tidak akan takut, sebab aku telah membuat nama Tuhan menjadi perlindunganku. Allahku adalah perlindunganku. Saudara-saudara, saat-saat ini, saudara, dunia bingung. Banyak anak-anak dunia bingung, gereja bingung, bangsa-bangsa bingung, presiden bingung, tidak tahu harus apa, saudara. Bangsa yang paling pintar saat ini boleh dikatakan, saudara, Israel, Cina, dan Amerika. Tapi Amerika sendiri, saudara-saudara, presiden kita sendiri, pemimpin-pemimpin kita sendiri bingung harus ini mau diapain. Saudara-saudara, lockdownnya terlalu lama. Mereka seperti makan buah si malakama. Lockdownnya terlalu lama, defisit negara makin turun, saudara-saudara. Dan akan terjadi, saudara, Great Depression yang luar biasa, saudara. Jangan heran, saudara harus bersiap-siap, karena akan ada goncangan yang lebih dahsyat lagi, gelombang kedua dari apa yang terjadi pada saat ini. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak siap menghadapinya saat ini, bagaimana saudara bisa bertahan untuk menghadapi gelombang yang lebih besar lagi? Kalau tidak saat ini, saudara, kita cari Tuhan saat ini. Itu sebabnya Tuhan melockdown kita. Supaya apa? Dia ingin kita mencari kekuatan kita. Seperti burung Raja Wali, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yesaya 40, saudara-saudara, ayat 20 kalau tidak salah, saudara-saudara. Dia katakannya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi seperti burung Raja Wali, saudara-saudara. Mereka sekalipun berlari, sekalipun berjalan, tapi mereka akan mendapatkan kekuatannya. Nah, saudara, di saat lockdown ini, saudara tidak perlu khawatir. Tuhan katakan pada awal-awal tahun ini, saudara, Dia katakan, Hana, katakan kepada umatku, aku akan menggoncangkan dunia. Aku akan menggoncangkan gereja. Aku akan akan ada badai yang melewati anak-anak Tuhan dan juga bangsa-bangsa. Global storm akan terjadi. Tuhan katakan goncangan global yang akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Saya tidak tahu kalau karena Tuhan tidak bilang corona, tapi saya tahu ada sesuatu, saudara-saudara, yang akan terjadi. Saya seperti wanita yang sedang sakit-sakit bersalin. Saya tahu ada sesuatu. Orang yang sakit bersalin itu, kalau saudara pernah hamil dan melahirkan, mereka itu ada kontraksi dalam roh mereka. Kadang-kadang tuh sakit, kadang-kadang tuh lagi seperti kayak mau ngeden, tapi nggak bisa, saudara-saudara. Karena apa? Belum pembukaan, saudara-saudara, ya, kalau mau melahirkan. Nah, saudara, itu kontraksi, namanya itu Hickston kick, entah Hickston. Kalau tidak salah, saudara-saudara, Hickston break, kalau tidak salah. Jadi kontraksi yang sedang mempersiapkan rahimnya untuk membuka, saudara, untuk mendorong anaknya tersebut, saudara-saudara. Nah, saya sudah merasakan di Januari itu saya seperti orang yang lagi kontraksi. Saya kampanye ke gereja saya, yuk kita berdoa buat bangsa-bangsa. Saya kampanye kepada teman-teman saya, nabi-nabi yang lain, ayo kita berdoa buat bangsa-bangsa. Saya kampanye online, tapi nggak ada yang mau perhatian. Saya kampanye ke nabi-nabi yang lain, tapi juga mereka nggak ngambil perhatian. Sampai akhirnya Tuhan saya udah tahu, Tuhan tahu kan, saya udah kampanye ke gereja, saya kampanye ke rumah doa segala bangsa di gereja saya kampanye kepada hamba-hamba itu, tapi kok kayaknya Tuhan nggak ada yang mau perhatian. Sudahlah Tuhan, saya masuk sendiri deh ke kamar saya bawa Cina di dalam penghakiman Tuhan. Padahal maksud saya pada waktu itu berdoa buat Cina, membawa Cina dalam penghakiman Tuhan, di dalam mahkamah agungnya Tuhan, tidak sendiri tapi bersama-sama. Saya waktu itu agak sedikit kecewa juga, kenapa kok gereja itu kok nggak peka dengan merasakan detak jantung bumi ini, atau saudara-saudara, getaran bumi yang sedang menggetar, kok nggak ngerasa. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus peka mendengarkan roh Tuhan. Karena apa? Kita ini, saudara, anak-anak yang memiliki roh Allah. Jadi kita mesti kontak dengan roh Allah ketika sesuatu terjadi, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, saya katakan, udahlah Tuhan, saya berdoa sendiri aja ya Tuhan ya. Nggak ada yang mau Tuhan. Udah, akhirnya saya berdoa sendiri. Tapi saudara, Tuhan mulai suruh saya, sebelum WHO memerintahkan ini pandemik, Tuhan sudah suruh saya kayak bergerak seperti Nuh, saudara-saudara. Saya diberikan, Hana, beli barang-barang ini,
Saya akan kasih kamu list barang-barang apa saja yang kamu perlu beli untuk persiapan lockdown. Karena apa? Aku akan mengajarkan engkau apa arti rohani di balik semua barang-barang yang saya beli itu. Saya mulai kayak orang gila, saudara-saudara. Itu orang masih tenang-tenang di rumah, tapi saya sudah pergi mulai belanja apa yang disuruh Tuhan saya beli, saudara-saudara. Itu seperti Nuh itu, saudara, ketika semua orang lagi happy seperti firman Tuhan berkata, keadaan zaman dunia di akhir zaman itu seperti keadaan zaman Nuh, kawin dan mengawinkan, saudara-saudara. Orang tuh lagi pesta pora, orang tuh lagi nggak sadar, mereka lagi senang-senangnya, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ketika mereka mengatakan tenang, damai, disitulah goncangan terjadi. Jadi saudara, kalau saudara merasa tenang, damai oleh karena dunia ini, saudara perlu berawas-awas. Justru karena pada saat itulah, saudara, kita tidak siap, Allah sedang bergerak sesuatu. Itu sebabnya kita mesti cari Tuhan. Tuhan, apa yang mau terjadi? Dan saudara, Tuhan juga katakan, saudara-saudara, pada waktu saya membeli semua itu, saya post di Facebook saya. Orang katakan, di mana imanmu? Saya diolok-olok, saudara-saudara. Saya bahkan saya dikeluarkan daripada Facebooknya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain, saya bilang berdiam diri di rumah. Waduh, dibilang, wah pokoknya saya banyak dah disalibkan, saudara-saudara. Sampai saya pikir, Tuhan, kok anak-anak Tuhan ini kok begini ya tingkah-tingkah lakunya ya? Bukannya mesti mereka mengerti kehendak Tuhan yang seperti ini. Kok malah mereka nggak ngerti gitu loh rencananya Tuhan. Kok malah saya disiksa? Ya Tuhan katakan, beginilah keadaan manusia di akhir zaman. Katanya mereka, wah itu kamu nggak punya iman, wah itu kamu nggak punya ini. Makanya saudara-saudara, saya mau katakan, ini bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan. Ini bukan untuk waktunya saat ini saudara kita saling mengejek. Ini bukan saatnya untuk kita saling berseteru satu dengan yang lain, saudara-saudara. Apalagi sesama saudara dalam Tuhan. Ini bukan waktunya lagi saatnya sok-sokan, saudara, sok tahu, sok ini, sok itu, saudara-saudara. Saudara, ini adalah waktunya untuk perendahan hati, perendahan diri di hadapan Tuhan. Masuk dalam kamarnya Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan, aku ingin tahu isi hatimu, saudara-saudara. Supaya apa? Karena Tuhan kata dia dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Dan dia akan menceritakan rahasia-rahasia, gosip dengan kita, saudara-saudara. Karena kita sahabatnya. Saudara, yang namanya sahabat itu kan menceritakan, saudara, hal-hal yang rahasia, tidak diceritakan sama orang lain. Seperti si Abraham, saudara. Tuhan tuh gak mau melakukan sesuatu tanpa menyatakannya kepada Abraham. Waktu Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, sampai Tuhan tuh berpikir, saudara-saudara, ini kudiamin gak ya ini si Abraham? Ku kasih tahu nggak ya sama si Abraham? Kayaknya nih Tuhan tuh merasa nggak enak hati melakukan sesuatu tanpa memberitahukan sahabatnya si Abraham, saudara. Si Abraham tuh dikatakan sahabatnya Tuhan, saudara-saudara. Nah, Musa juga adalah merupakan sahabatnya Tuhan. Diceritakan tentang rahasianya Allah. Berbahagialah kita ketika kita diundang rapat sama Tuhan, diceritakan rahasia-rahasia Tuhan. Karena apa? Kita menjadi orang yang saudara, ketika goncangan itu datang, kita cuma diam. Nah, saudara, ketika saya beli semua perlengkapan itu, saudara, yang Tuhan suruh, makanan-makanan yang Tuhan suruh, ketika diumumkan, WHO mengumumkan ini adalah suatu pandemik, 2 minggu setelah saya, saudara, belanja, orang-orang mulai panik. Paper toilet nggak bisa ditemukan lagi. Semua barang-barang, saudara, habis dari rak-rak di toko, saudara. Tapi pada waktu orang mulai, saudara-saudara, panik belanja ini dan itu, saya duduk diam di rumah. Justru kebalikan, saudara-saudara. Tuh, seperti sekali Tuhan bilang, Hana, kamu beli lebih dahulu. Sebab nanti ketika pandemik diumumkan dan nanti orang panik, semua orang akan berlari pada saat yang sama di toko-toko. Sekarang kamu beli dan kamu duduk diam ketika mereka keluar. Nah, saudara, kita mesti tahu waktu dan seasonnya Tuhan. Amin. Tahun ini adalah merupakan tahun membumbung tinggi di atas badai. Tahun ini adalah merupakan tahun Raja Wali. Kenapa dikatakan tahun Raja Wali? Raja Wali itu, saudara-saudara, membangun rumahnya di ketinggian gunung. Dia tidak membangun rumahnya di bawah tanah atau di level ground, saudara-saudara. Tetapi dia membangun di atas gunung. Kenapa? Karena kalau di atas gunung, dia bisa melihat dengan jelas musuh-musuhnya, saudara, di bawah. Dia bisa melihat dengan jelas lebih jauh pandangannya, saudara, di sekelilingnya, saudara-saudara. Dan dia juga, saudara, terhindar dari mangsa-mangsa di bawah, dari singa, dari ular, macam-macam, saudara. Itulah sifat daripada Raja Wali. Dan Tuhan mengatakan ini adalah merupakan tahun Raja Wali. Saya diberikan ayat itu, saya diberitahukan apa sifat-sifat
berangkat dari Raja Wali. Kenapa Raja Wali? Yang pertama itu adalah Raja Wali membangun rumahnya di ketinggian. Saudara, di firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang masuk ke dalam hadirat, yang duduk, yang datang ke gunungnya Tuhan. Itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mencari Tuhan, yang membangun rumahnya setiap hari di dalam hubungan karib dengan Tuhan, yang selalu mencari wajah Tuhan, yang selalu mencari hadirat Tuhan. Saudara-saudara harus benar-benar siapkan waktu, barang 15,5 jam, 1 jam untuk bersama dengan Tuhan. Saudara, tahukah berapa jam saya waktu untuk menyembah Tuhan? Kalau itu bisa sampai 5 jam, saudara-saudara, kalau saya doa, apalagi kalau sudah baca firman dan sudah nyanyi, menyembah, berdoa syafaat, itu bisa sampai 5 jam. Saudara-saudara, bagi saya setengah jam tuh nggak doa, itu mah cuma persiapan, saudara-saudara. Nah, kalau saudara nggak pernah bisa menyiapkan waktu, saudara-saudara, duduk diam bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan di Alkitab, tidakkah kamu bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan cuma minta untuk kita berjaga-jaga 1 jam, saudara. Dia tidak minta banyak dari 24 jam yang kita punya, saudara. Karena apa? Tuhan bilang sama si murid-muridnya yang 3 orang, dia suruh berjaga-jaga karena apa? Akan terjadi goncangan iman mereka. Akan terjadi musuh tentara Romawi akan datang dan mengambil pemimpin mereka. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan, hei, kalau kamu nggak berjaga nih, kamu nggak akan kuat menghadapinya. Dan ternyata muridnya ditemukan 3 kali Tuhan Yesus melengok mereka, mengingatkan mereka, tidakkah kamu bisa berjaga-jaga 1 jam? Tapi murid-muridnya ditemukan tertidur, saudara-saudara, karena mereka memang sangat ngantuk sekali. Daging memang lemah, roh itu lemah, tapi roh kuat, tapi daging lemah, bener gak ya? Roh memang penurut, tapi daging lemah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita harus menuruti, menaklukkan roh kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita mampu berjaga-jaga. Ini adalah waktunya untuk berjaga-jaga. Dan Tuhan katakan, saudara, ketika murid-muridnya, saudara-saudara, terbangun, gurunya, saudara-saudara, dibawa kabur, dipenjara, disiksa, mereka semua goncang imannya. Saudara-saudara, kunci untuk duduk tinggal diam tenang di hadirat Tuhan itu adalah dalam menghadapi badai adalah, saudara-saudara, kunci untuk bisa membumbung tinggi di dalam menghadapi badai kehidupan. Kita harus berjaga-jaga di dalam hadirat Tuhan, sama seperti burung Raja Wali, saudara-saudara, yang kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, supaya kita boleh mengerti, supaya hati kita tenang, saudara-saudara. Ketika pencobaan itu datang, ketika goncangan itu datang, saudara, kita bukan ketakutan, malahan, saudara, kita membumbung tinggi. Terus terang, saudara-saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Ketika saya mengikuti semua apa yang kata Tuhan, saya taat, melakukan apa yang kata Tuhan, sekalipun kelihatannya nggak masuk akal, saya disalibkan, saya melakukan kayak orang gila, saudara-saudara, out of nowhere, lakukan ini dan itu, tapi saya taat saja. Walaupun kadang-kadang saya nggak mengerti, tapi saya lakukan saja. Dan pada akhirnya, saudara, ketika goncangan itu datang, saudara-saudara, saya dan keluarga saya membumbung tinggi, saudara-saudara, di dalam bersama dengan roh Tuhan menghadapi corona ini. Saya lihat orang ketakutan, tapi saya terus terang aja tenang sekali, saudara-saudara, dan kuat. Dan bahkan justru di saat-saat corona ini, Tuhan mengangkat saya membumbung tinggi untuk menyatakan kekuatan kepada orang umat Tuhan, saudara-saudara. Lewat pelayanan di online yang dulu saya tidak pernah berpikir, saudara-saudara, akan Tuhan angkat membumbung tinggi. Karena 2 tahun yang lalu Tuhan katakan, Hana, kamu mulai lakukan pelayanan online lewat Facebook. Saya lakukan memulai dari tahun 2 tahun yang lalu. Saya mulai menyembah, saya mulai berdoa, saudara-saudara, dan saya mulai mendoakan orang-orang. Saya setia aja. Orang yang nonton tuh cuma 5, 3, 2, 1, saudara-saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, saya tuh nggak punya platform, Tuhan. Saya tuh nggak punya followers, Tuhan. Saya tuh nggak tahu bagaimana memarketkan musik saya, Tuhan. Saya tuh orang gaptek, saya nggak tahu komputer, teknologi, dan sebagainya. Tapi Tuhan, saya punya ketapel. Ketapel saya yang saya bisa itu adalah saya tahu bagaimana caranya berdoa. Saya punya urapan Tuhan. Itu yang saya punya. Tuhan katakan, Hana, kamu cuma cukup dipenuhi dengan Roh Kudusku. Kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudusmu, Roh Kudusku seperti Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, doa 40 hari puasa di gunung, dipenuhi dengan Roh Kudus, diluncurkan ke Galilea, pulang dari Galilea, namanya dikenal di mana-mana. Saudara, inilah yang terjadi membumbung tinggi yang Tuhan janjikan, saudara-saudara.
Dan saya taat saja. Dia katakan, kalau engkau dipenuhi saja dengan Roh Kudus-Mu, aku mengenal engkau. Dan aku akan membuat engkau dikenal oleh orang lain, karena engkau memiliki pesan-pesanku yang harus disampaikan kepada umatku. Saudara, Tuhan menggenapi firman-Nya. Terjadi, saudara-saudara. Saya tidak ada rencana. Saya nggak tahu siapa-siapa di Indonesia, karena 13 tahun yang lalu Tuhan sudah angkut saya dari Indonesia, disembunyikan di Amerika. Saya nggak pernah, saudara-saudara, telepon-telepon orang Indonesia minta pelayanan, minta ini. Tidak pernah, saudara-saudara, karena Tuhan katakan berdoa buat Amerika, bernubuat buat Amerika. Dan saudara, itu yang saya lakukan. Tapi pada akhirnya, saudara-saudara, pada waktu yang matang, waktunya Tuhan, ketika saya sudah menanti-nanti disembunyikan 13 tahun, Tuhan angkat kembali, luncurkan kembali, saudara, di dalam hadiratnya seperti burung Raja Wali. Saudara-saudara, burung Raja Wali itu mereka memiliki 2020 vision, saudara-saudara, yaitu penglihatan yang sempurna. Bagaimana kita bisa melihat penglihatan yang sempurna? Kita bisa melihat di alam roh apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kuncinya kembali lagi, kita harus membangun rumah kita di atas bersama dengan Tuhan, melawat doa persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab tanpa itu nggak mungkin kita bisa melihat apa yang ada di alam roh, saudara-saudara. Kalau kita cuma berada di alam nyata kita, di dunia kita, saudara, tanpa membangun mesbah doa kita di tempat ketinggian, di dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara, kita cuma melihat level-level selevel kita. Lihat berita, lihat tetangga, lewat pemerintahan kita, saudara, kita akan digoncangkan karena kita tidak pernah melihat lebih jauh apa rencana Tuhan. Saudara, kunci untuk kita bisa membumbung tinggi di tahun 2020 ini adalah, saudara-saudara, kita harus membangun mesbah doa, membangun rumah kita bersama dengan di hadirat Allah, saudara, supaya kita bisa melihat secara roh apa yang sedang Tuhan kerjakan, rencana Tuhan dalam hidup kita, buat bangsa kita, buat negeri di mana Tuhan tempatkan kita, buat keluarga kita, buat gereja kita. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Amin. Saudara, Tuhan katakan begini, katakan kepada umatku, saudara harus dengarkan dan percaya ini. Sebab ini, kalau engkau percaya ini, maka itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan sebab Tuhan katakan kepada umatku. Jadi Tuhan gak cuma bilang ke saya, tapi dia katakan kepada umatku. Saudara, Tuhan katakan begini, katakan kepada umatku, tahun ini aku akan mengirimkan badai-badai kehidupan yang tidak biasa. Dan katakan kepada mereka, ketika badai itu datang, dalam badai yang tidak biasa, badai kehidupan yang tidak biasa akan terjadi dalam hidup kita tahun ini, saudara. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Tuhan katakan jangan cemas, jangan gentar hatimu. Karena apa? Tuhan katakan dia membutuhkan badai tersebut untuk mengangkat kita, anak-anaknya, untuk membuat dan membawa kita berada di mana Tuhan mau kita berada. Mungkin dalam panggilan kita, mungkin dalam tujuan kita, mungkin di dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan kepada umatku, tahun ini adalah merupakan tahun-tahun percepatan. Saudara-saudara, dikatakan percepatan yang terjadi di bumi ini tahun 2020, kalibernya, saudara, tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Jadi saudara, jangan sampai terlambat percepatan yang Tuhan sedang kerjakan. Kita harus ikut di dalam percepatan tersebut, saudara-saudara. Tuhan katakan rencana-rencana, visi saudara yang ada di hati saudara, yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup saudara, ya, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara, dikatakan tahun ini akan dipercepat oleh Tuhan. Oleh karena itu nantikanlah Tuhan, saudara-saudara, sebab firman-Nya di dalam Yeremia 1 ayat 11 dikatakan, I'm watching my word. Dikatakan aku sedang mengawasi firmanku untuk dilaksanakan. Jadi ketika Tuhan memberikan janji kepada kita, seringkali kan ketika kita dengar khotbah, baca firman Tuhan, kita dengar suatu janji daripada Tuhan. Wow, Tuhan sedang berjanji. Wow, Tuhan akan memberikan aku visi. Wow, Tuhan akan memberikan aku suatu pelayanan. Aku akan dipanggil Tuhan menjadi alatnya. Wow, kita pegang itu, right? Di dalam rahim rohani kita, saudara-saudara. Dan itu adalah suatu visi daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan tahun ini adalah merupakan tahun-tahun visi janji tersebut akan digenapi, saudara-saudara. Dipercepat, mungkin tidak digenapi tahun ini, tapi waktunya dipercepat. Oleh karena itu, saudara, Tuhan ketika dia berjanji kepada kita firman-Nya, dia sendiri yang mengawasi firman-Nya supaya terjadi dalam hidup kita.
Bukan kita yang saudara yang ngawasin, tapi Dia. Sebab itu firman-Nya. Sebab Dia taruh namanya di dalam firman-Nya tersebut. Dia janjinya itu namanya ditempelkannya dengan materai namanya Tuhan Yesus di dalam janji yang diberikannya kepada kita lewat firman-Nya, saudara-saudara. Oleh karena itu, ingat kembali apa janji-janji yang Tuhan telah berikan kepada kamu di tahun-tahun berikutnya. Tanya sama Tuhan, ingatkan Tuhan. Jangan didiami. Saudara lihat di Alkitab banyak sekali dikatakan nabi-nabi Tuhan mengingatkan, anak-anak Tuhan mengingatkan Tuhan ini. Saudara, maka Tuhan teringat, saudara-saudara. Jadi saudara, karena apa? Tuhan dengan kita kadang-kadang tuh seperti dibuatnya ini kita seperti di levelnya kita. Seperti manusia, mesti diingatkan atau mengingat, saudara-saudara. Jadi saudara, itu adalah suatu hubungan antara bapa dan anak. Saudara, Tuhan merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita di dalam pikiran kita, perasaan kita, saudara-saudara. Karena kita ini adalah bait sucinya, dwelling temple of God, saudara-saudara. Nah, saudara, ini adalah merupakan tahun membumbung tinggi. Jadi, saudara, ketika lockdown terjadi, saudara-saudara, ambil kesempatan lockdown untuk meriset kehidupan kita, meriset rencana kita. Akan terjadi interruption tahun ini daripada tahun divine interruption akan terjadi. Tapi saudara, kalau saudara berserah, bagaimana caranya kita untuk kita membumbung tinggi? Tuhan katakan, jadilah seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali, ketika badai itu datang, dia tidak mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi burung Raja Wali itu ketika badai datang, dia sambut, saudara-saudara. Dan dia sambut, dia kembangkan sayapnya selebar-lebar mungkin. Dan dia tenang saja. Dia biarkan saja angin membawa dia. Sampai akhirnya angin itu membawa dia lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi, saudara. Nah, demikianlah kita dalam badai kehidupan yang terjadi di tahun ini. Corona itu akan melibatkan badai. Badai corona sampar akan mengakibatkan, saudara-saudara, perekonomian juga mengalami badai, saudara-saudara. Dan juga bahkan hubungan suami istri, anak-anak juga akan mengalami badai. Dikatakan justru dalam lockdown ini banyak terjadi, saudara-saudara, pelecehan seksual, banyak terjadi domestic violence. Karena apa, saudara-saudara? Mereka tidak biasa berkumpul dalam satu rumah dalam waktu yang lama. Dan orang-orang juga banyak kehilangan pekerjaannya. Ini badai-badai, gelombang-gelombang daripada corona, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak kuat dan nggak cari Tuhan, kita habislah, kita dibawa oleh gelombang tersebut, saudara-saudara. Cara satu-satunya untuk kita menghadapi badai, saudara-saudara, adalah mengembangkan sayap kita selebar-lebar mungkin. Bagaimana caranya? Cuma ada 3, saudara. Yang satu, Tuhan katakan mengucap syukur. Karena saya tanya Tuhan, bagaimana umatmu Tuhan mengucap syukur, mengembangkan sayap? Tuhan katakan kepada umatku, apapun yang terjadi tahun ini dalam hidup mereka, katakan untuk mereka mengucap syukur. Yang kedua, katakan kepada mereka bersukacita. Yang ketiga, katakan kepada mereka untuk berserah kepada Tuhan. Inilah waktunya, saudara, kita mengembangkan sayap kita. Tuhan cukup tahu engkau kehilangan pekerjaanmu. Tuhan cukup tahu, saudara-saudara, impact daripada coronavirus telah menggoncangkan imanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, mungkin perkawinanmu, mungkin keluargamu, mungkin hubunganmu, semuanya itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan katakan apapun yang kau hadapi, Tuhan katakan mengucap syukur dan bersukacita dan berserah kepada Tuhan, because God is in control. Tuhan cukup tahu. Ini saja caranya agar engkau bisa dibawa Tuhan terbang lebih tinggi, mengatasi badai corona, mengatasi badai ekonomi, mengatasi badai financial, dan berbagai selanjutnya. Saya mulai berpikir, Tuhan, semua barang-barang akan sekarang pemerintah sedang membuka kembali bisnis-bisnis. Sementara anak-anakmu Tuhan perlu bekerja, tapi corona masih menyebar kemana-mana. Saya mulai bertanya, Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anakmu Tuhan? Saudara, kita tidak mungkin di rumah duduk diam nungguin corona sampai habis 2 tahun. Karena Tuhan katakan gelombang ini, gelombang ekonomi, impactnya akan sampai 2 tahun. Dan gak mungkin saudara-saudara kita cuma duduk diam merenungkan nasib. Saudara, jangan kita menjadi seperti orang yang pahlawan yang takut gitu loh. Kita tetap satu-satunya untuk kita bisa bertahan hidup saat ini, saudara-saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Saat ini kita nggak bisa mengandalkan vaksinasi. Saat ini kita tidak bisa mengandalkan mask. Saat ini kita tidak bisa mengandalkan gloves, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan paper toilet. Kita tidak bisa mengandalkan, saudara, hand sanitizer. Satu-satunya yang bisa kita andalkan pada saat ini, di mana kita harus bekerja, mencari makan, memenuhi
memenuhi keluarga harus beribadah, tapi pada saat yang sama ketika sampar masih ada di mana-mana, satu-satunya sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita lakukan pada saat ini adalah kita berserah kepada Tuhan. Dan dengan cara saudara kita makan perjamuan Tuhan, dengan makan perjamuan kudus, sebab Tuhan katakan kepada umatku, itulah video yang menjadi viral saudara-saudara, karena itu urgent. 2 hari sebelum Passover saudara-saudara, Tuhan katakan kepada umatku untuk makan perjamuan, karena sebab makan perjamuan kudus adalah merupakan untuk memboosting tubuh kita, memboosting immune system kita, karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan saudara-saudara, lewat penyalipan daripada Tuhan Yesus, lewat darah yang dicurahkan saudara-saudara di atas kayu salib. Dia memakukan sakit penyakit, memakukan kutuk-kutuk, memakukan dosa saudara-saudara di atas kayu salib. Dan saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib selama 3 hari saudara, dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit lagi saudara-saudara, untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dia itu adalah Allah, bahwa dia adalah juru selamat, dan tidak akan ada kematian lagi bagi orang-orang yang percaya kepada dia saudara-saudara. Dan dia katakan kepada murid-muridnya, makanlah perjamuanku, inilah tubuhku, inilah dagingku, inilah darahku, makanlah. Sebab barang siapa makan perjamuanku, barang siapa makan darahku, dia mendapat bagian daripadaku. Tetapi barang siapa yang tidak makan dagingku, yang tidak minum darahku, dia tidak mendapatkan, tidak menjadi bagian daripadaku. Dan Tuhan katakan, kalau kita makan perjamuan ini saudara-saudara, kalau kita makan perjamuan ini, Tuhan katakan inilah yang akan membedakan antara kita dengan orang-orang dunia. Satu-satunya saudara, inilah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Tuhan ingatkan sekitar 1 jam yang lalu saudara, katakan kepada umatku untuk makan perjamuanku. Inilah Injil saudara-saudara, Injil Yesus ini, kematian Yesus, seperti suami saya kemarin sudah khotbahkan. Injil harus diberitakan lagi di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara, pertobatan itu bukan cuma mengucapkan kata-kata pertobatan atau ini aku percaya begini. Saudara harus percaya siapa itu Yesus, apa yang dilakukannya buat hidup saudara. Saudara harus percaya Injilnya supaya saudara bisa bertobat. Saudara tidak akan bisa bertobat kalau saudara tidak dengarkan Injil. Oleh karena itu saudara, satu-satunya menjadi perlindungan kita dari coronavirus, penyakit sampar, yang akan bisa membedakan kita dengan dunia. Tuhan kata, sebab itu yang kata Tuhan katakan secara nubuat, dia katakan, because inilah that will distinguish, the perjamuan kudus. Orang-orang umatku yang makan perjamuan kudus, itulah yang membedakan mereka dengan orang dunia, to distinguish them from the people of the world. Dan Tuhan katakan perjamuan kudus yang mereka makan itu adalah seperti tanda darah anak domba Allah yang diusapkan oleh bangsa Israel di tiang-tiang pintu. Saudara, cuma ini kekuatan kita, cuma ini pengharapan kita, tidak ada yang lain. Itulah yang lebih powerful saudara-saudara dari hand sanitizer, lebih powerful daripada toilet paper toilet, lebih powerful saudara-saudara daripada vitamin C, lebih powerful saudara-saudara daripada gloves saudara-saudara, lebih powerful dari mask. Sebab kalau saudara punya semuanya ini tapi tidak ada tanda darah anak domba Allah, tidak ada Injil Yesus di dalam kita, maka kita akan menjadi seperti dunia. Oleh karena itu saya mau encourage, ini adalah waktu-waktunya untuk datang kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara punya saudara yang tidak kenal Tuhan Yesus tapi hidup dalam ketakutan, kabarkan dia kabar Injil. Beritahukan kabar Injil kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini adalah kabar baik. Tuhan katakan tahun ini adalah merupakan tahun penyelamatan, tahun penuaian. Saudara, kalau saudara mau ikut di dalam kegerakan Tuhan yang besar, saudara harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, jadikanlah aku menjadi Tuhan bait sucimu, pakailah aku Tuhan. Tuhan sedang mencari di seluruh bangsa-bangsa, siapakah yang akan kuutus? Katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Ketika Tuhan tanyakan kepada saya, saudara, saya katakan, bahkan saya begini, dia nggak tanya, saya gini, Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya mendaftarkan diri saudara-saudara, belum ditawarin saya sudah daftarkan diri. Karena apa? Adalah merupakan suatu sukacita yang besar untuk kita bisa melayani Tuhan. Kalau kita rasa hidup kita melempem, saudara, itu adalah tanda-tanda kita, saudara,
Tidak ada kuasa Injil dalam diri kita. Itu adalah tanda-tandanya saudara-saudara, kita lagi suam-suam kuku. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa berkobar-kobar di tahun 2020 ini, membumbung tinggi di dalam roh kita bersama dengan Tuhan? Kabarkan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, saya selalu katakan kepada teman rekan-rekan saya di sini, kalau engkau sudah merasa rohmu itu padam, saudara, semangatanmu padam, you nggak punya passion, berarti tanda-tandanya engkau perlu mengabarkan Injil. Karena apa? Ketika kita mengabarkan Injil, kita sedang menginfuse, Tuhan sedang menginfuse kekuatannya kepada kita. Tidak saja saudara kepada orang lain, saudara, karena kabar Injil adalah kabar baik, tapi saudara-saudara juga kita sedang memboosting saudara-saudara kekuatan rohani kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin didoakan, saudara bisa shalom Bapak Veritasi. Puji nama Tuhan Pak. Bagi saudara-saudara yang ingin didoakan, saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk bilang minta doa, entah apapun itu saudara-saudara. Tapi kalau tidak ada, kita akan berdoa sekarang. Kita akan tutup sebab Ibu Erlina katakan cuma 45 menit, tapi saya sudah 1 jam, saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara tidak bosan, sebab Tuhan katakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik Tuhan. Kemurahan-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan kabar baik daripada Engkau. Apa yang Engkau sedang kerjakan saat ini, apa yang Engkau sedang lakukan saat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan hamba berdoa buat jemaat-jemaat di IBC Tulsa dan friends mereka dan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, hamba berdoa apapun pergumulan mereka saat ini, Engkau Tuhan Yesus menyertai, menjawab, menolong mereka. Tuhan, ketika mereka jatuh, Engkau angkat mereka. Ketika mereka kekurangan, Engkau cukupkan Tuhan, sebab Engkau adalah Bapa yang baik dan bertanggung jawab kepada kebutuhan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika anak-anak-Mu saat ini dalam ketakutan, kecemasan, keluarga mereka dalam ketakutan, kecemasan, ketidakpastian akan masa depan, Tuhan, nyatakanlah firman-Mu kepada mereka. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan menguatkan mereka, bahwa Engkau tidak pernah merencanakan hal yang buruk kepada anak-anak-Mu, melainkan rencana yang baik yang mendatangkan harapan dan prosperity, rencana yang mendatangkan kesuksesan Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera dan pengharapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Tuhan, Engkau kuatkan tubuh mereka. Aku perkatakan kepada segala sakit penyakit mereka disembuhkan Tuhan, dan nyatakan Tuhan kuasa daripada kebangkitan Yesus. I declare and decree, Tuhan, by the stripe of Jesus they are healed, their body are healed in the name of Jesus. Tuhan, aku berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Kau berikan anak-anak-Mu kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Hamba berdoa, kobarkan api Roh-Mu dalam roh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biar mereka yang sudah melempam imannya, biar mereka yang sudah suam-suam kuku, Engkau kobarkan kembali mereka. Biarlah api Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengobarkan mereka, semangat mereka untuk mencari Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, to spend time with God, in the presence of God, in the name of Jesus. Father, I pray Tuhan, saya berdoa ya Tuhan, biarlah mereka ya Tuhan yang belum diselamatkan, Engkau selamatkan. Keluarga mereka Tuhan yang belum diselamatkan, Engkau selamatkan. Sebab Tuhan, firman-Mu berkata, satu orang yang bertobat seisi rumah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini kehilangan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pelihara mereka Tuhan seperti biji mata-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka khususnya jemaat-jemaat IBC Tulsa, mereka boleh menjadi jemaat yang mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka saat ini Tuhan boleh berada di mana seharusnya mereka berada yang Kau kehendaki Tuhan, agar mereka boleh menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menjangkau Amerika
Amerika ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka kesemangatan untuk memberitakan Injil, berikan mereka kesemangatan untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu ini adalah merupakan tahun-tahun penampian, tahun-tahun penuaian. Oleh karena itu Tuhan, murnikan jemaat-Mu, murnikan anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh tampil menjadi emas-emas, yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Engkau akan pakai kami menjadi alat Tuhan yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu turun atas IBC Tulsa Tuhan. Dari jemaat yang kecil ini, aku berdoa banyak jiwa-jiwa datang dari utara, timur, selatan untuk beribadah, mencari Tuhan bersama dengan jemaat di IBC Tulsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Indonesia yang terserak-serai di Tulsa ya Tuhan, biarlah mereka boleh bersatu, mereka boleh mencari Tuhan, saling melayani satu dengan yang lain, saling berbagi, saling memberi, saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan. Satukan hati jemaat-jemaat Indonesia, warga Indonesia. Aku Tuhan panggil Tuhan, warga Indonesia yang ada di Tulsa, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, untuk datang Tuhan ke gereja ini Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat gereja Tulsa Tuhan, yang berserak-serak di mana-mana, agar mereka boleh menjala jiwa, mencari jiwa-jiwa yang hilang di sekitar mereka Tuhan, dan boleh melayani mereka. Biarlah kebangunan rohani terjadi, penuaian terjadi atas IBC Tulsa. Bangkitkan para pemimpin-pemimpin di IBC Tulsa Tuhan, bangkitkan para nabi, para rasul, para pengajar, para penginjil, para gembala-gembala Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat Tuhan, boleh bangkit Tuhan di IBC Tulsa. Pakai Tuhan, Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di IBC Tulsa menjadi penjala-penjala jiwa, bagi bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kota mereka, bagi keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu, selamat beristirahat. Bye-bye.